Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat hidup, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul, meski hanya lewat konten dakwah singkat ini, untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Saya, Al-Kautsar Abadi, dengan NPM 239110015, yang akan mengisi dakwah singkat ini, yang berjudul Menjadi Manusia Baik di Hadapan Allah, Diri Sendiri, dan Makhluk Ciptaan Allah. Di tengah keramaian dunia ini, tak jarang kita lupa untuk kembali pada nilai-nilai utama kehidupan, yaitu menjadi manusia yang baik. Tapi, apa arti baik dalam pandangan Islam? Baik bukan hanya tentang penampilan luar atau popularitas, tapi tentang bagaimana kita menjaga 3 hubungan penting dalam hidup ini. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, hubungan kita dengan diri sendiri. Yang ketiga, hubungan kita dengan makhluk ciptaan Allah. Yang pertama, jadi baik di hadapan Allah. Ini yang paling penting, karena hubungan kita dengan Allah itu adalah fondasi dari semuanya. Kalau hubungan sama Allah rusak, maka hidup kita pun akan terasa kosong. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi baik kepada Allah itu nggak cuma soal sholat atau puasa saja, tapi juga yang pertama, yakin sama rencana Allah meski kadang enggak sesuai keinginan. Yang kedua, terus kembali kepada Allah waktu kita salah. Yang ketiga, enggak lupa bersyukur walaupun hidup sederhana. Rasulullah pernah bersabda, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Hadis riwayat Tirmizi. Contoh nyatanya begini. Ada orang yang hidup biasa-biasa saja, enggak terkenal, enggak kaya, tapi setiap hari ia selalu mengucapkan zikir, selalu bersyukur, dan hatinya tenang kalau ada di dekat Allah. Orang kayak gini mungkin enggak wah di mata manusia, tapi sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jadi baik ke diri sendiri. Seringkali kita terlalu sibuk mikirin orang lain sampai lupa merawat diri kita sendiri. Padahal tubuh dan hati kita juga punya hak untuk dijaga. Rasulullah bersabda, tubuhmu punya hak atasmu, matamu punya hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari. Islam itu ngajarin kita hidup seimbang, seperti nggak begadang terus, makanan yang cukup, nggak berlebihan, istirahat yang cukup, dan jangan terlalu keras nyalahin diri sendiri. Kisah nyatanya begini. Ada seorang pemuda yang dulunya jauh dari Allah, tapi suatu hari dia membaca sebuah tulisan, Allah nggak pernah melihat masa lalumu, tapi usaha kamu hari ini. Sejak saat itu, ia mulai berubah, mulai sholat, belajar agama, bahkan bisa mengajak orang lain untuk ikut berubah ke jalan yang benar. Yang ketiga, jadi baik ke sesama makhluk ciptaan Allah. Rasulullah pernah bilang, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi baik itu gak harus nunggu jadi orang besar. Kadang, kebaikan sekecil apapun punya efek yang besar. Contohnya, senyum dengan orang, buang sampah pada tempatnya, membantu orang tua di rumah, menyapa tetangga, dan menahan omongan yang bisa menyakiti orang lain. Contoh nyatanya begini. Ada orang tua di kampung, tiap pagi menyapu jalan depan rumahnya. Nggak disuruh, nggak dibayar, tapi dia ikhlas. Yang membuat orang lain jadi ikut bersemangat bersih-bersih. Nah, kebaikan yang sederhana ini jadi menular.
Rasulullah juga pernah bilang, takutlah kalian kepada neraka, walaupun hanya dengan sedekah setengah butir kurma. Artinya, kebaikan sekecil apapun bisa menyelamatkan kita asalkan kita ikhlas. Kalau kita lihat di zaman sekarang, banyak orang-orang yang berlomba-lomba kelihatan baik di media sosial. Upload kegiatan, bersedekah, bantu orang, dan lain-lain. Itu sah-sah saja, tapi jangan sampai niatnya hanya karena ingin dilihat orang. Jadi, lebih baik kita melakukan kebaikan diam-diam, tapi ikhlas, daripada terang-terangan, tapi ingin dipuji. Contoh kecilnya, saat teman kita sedang sedih, kita cukup duduk dan mendengarkan ceritanya. Itu sudah jadi kebaikan besar. Allah Maha Tahu, sekecil apapun niat dan tindakan kita. Selain itu, mari kita belajar untuk tidak menilai orang lain. Kadang kita terlalu cepat menghakimi. Dia jarang ke masjid, atau dia kayaknya jauh dari agama. Padahal bisa jadi di saat sepi, dia menangis dan bersujud kepada Allah. Dan bisa jadi kita yang merasa lebih baik justru lebih banyak dosa karena sombong. Na'udzubillah. Maka mari kita saling mendoakan, bukan saling merendahkan. Dan ingat juga, kebaikan bukan cuma soal hubungan kita kepada Allah, tapi juga ke kanan dan kiri kita. Jangan sampai kita rajin ibadah, tapi mulut kita suka menyakiti orang lain, atau sikap kita malah bikin orang lain jauh dari agama. Islam itu sempurna, dan kita sebagai umatnya harus menunjukkan akhlak yang baik. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, mari kita renungkan sebentar. Pernah nggak kita merasa lelah menjalani hidup? Merasa kayak semua usaha kita sia-sia? Atau merasa, kok aku udah berbuat baik, tapi tetap aja dicuekin, disakitin, bahkan nggak dihargai? Itu hal yang manusiawi. Tapi ingat, kita nggak hidup buat nyari validasi manusia. Kita hidup untuk mencari ridho Allah. Kadang kita lupa bahwa kebaikan itu bukan tentang hasil yang instan, tapi tentang proses dan niat yang tulus. Bayangin sebuah pohon, kita tanam benihnya setiap hari, kita siram setiap hari, kita jaga dari hama, tapi pohon itu baru berbuah bertahun-tahun kemudian. Begitu juga dengan kebaikan, tidak langsung kelihatan, tapi pasti ada hasilnya. Dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Artinya apa? Kebaikan sekecil apapun, bahkan sekedar mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan dia, itu semua dicatat. Jadi, kalau kamu lagi merasa kebaikanmu enggak dihargai, tenang saja, Allah Maha melihat. Dan satu hal yang lagi penting, berbuat baik itu bukan berarti kita harus sempurna dulu. Kita tetap manusia biasa yang bisa salah, bisa jatuh, tapi orang baik adalah yang tetap bangkit, belajar dari kesalahan, dan enggak berhenti memperbaiki diri. Mari kita jaga hati kita agar tetap ikhlas. Jangan capek jadi orang baik. Dunia ini sudah cukup penuh dengan kebencian, fitnah, dan kepalsuan. Kita jangan ikut-ikutan. Kalau ada satu orang yang tetap memilih sabar, jujur, dan lembut, dunia ini akan tetap punya harapan. Mungkin itu adalah kamu. Penutup tambahan dari dakwah ini adalah, teruslah berbuat baik sekecil apapun, karena kita nggak pernah tahu amal mana yang jadi penyebab kita masuk surga. Semoga kita semua jadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Pelan-pelan nggak apa, asal konsisten. Jadi orang baik itu nggak susah, tapi memang butuh niat dan konsistensi. Yang penting bukan terlihat baik, tapi sungguh-sungguh ingin dekat dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, dan bermanfaat bagi sesama. Coba kita mulai dari hal-hal kecil dulu.
seperti memperbaiki sholat, maafkan masa lalu, tolong orang sekitar, dan teruslah belajar menjadi yang lebih baik. Barang siapa menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Gak ada ruginya jadi orang baik. Kalau kita berbuat baik, ya mantap. Mudah-mudahan kebaikan kita jadi pemberat timbangan kita di akhirat nanti. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.